dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah kita di Minggu Sengsara yang kelima saat ini. Untuk itu kita muliakan Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan, dan kita baca Mazmur 22 ayat 2-6 secara berbalasan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman 203 bait 1 dan 2, Labadi Joljota. Kita teduh di hadapan Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penebus kita. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Sahabat Lama 131. Apakah jawabmu? Yang sudah berpesan
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan hukum Tuhan dan kita lakukan itu di dalam hidup kita sebagaimana terdapat dalam Injil Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara-saudara, jika kita bercermin dari hukum Tuhan yang dibacakan tadi, nyatalah kegagalan kita dan keberdosaan kita. Kita tidak mampu hidup mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa kita kepadanya, masing-masing pribadi berdoa di dalam hati. Kita masuk dalam saat itu. Amin. Kita nyanyikan dua sahabat lama 15 bait 1 dan 2. Jangan terus selalu Tuhan. Jangan terus selalu Tuhan, singgah juga kelak di hatiku meski aku turut nikmat-Mu. Tuhan Yesus, dalam sakitku aku harap Engkau tolong turut nikmat-Mu. Aku lipat lutut Tuhan sambil beriman. Aku tahu Kau sempat tolong jika Kau kenal. Tuhan Yesus, dalam sakitku aku harap Engkau tolong turut nikmat-Mu. Untuk menerima berita anugerah Allah, mari saudara-saudara diundang kita sekalian berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya kepada Tuhan. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita nyanyikan pujian dua sahabat lama 93 bait 1 dan 2. Malam telah lenyap. Sekarang malam
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara karena nama Tuhan Yesus dan tetap setia melakukan kehendak Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang memanggil kita mengikuti jalan sengsara Kristus. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 2 Sahabat Lama 221 bait pertama. Tuhan harus serta aku. Tuhan harus serta aku, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebuh, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Dipersilakan kita duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita satukan hati, satu iman, kita memohon pertolongannya, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan hendak diberitakan di persekutuan ini. Kami memohon utuslah Roh-Mu mengurapi kami, supaya kami sanggup memahami kehendak-Mu dan melakukannya di hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 2 bagian bacaan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah Minggu Sengsara yang kelima saat ini. Bacaan pertama terdapat dalam Efesus pasal 2. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan bacaan yang kedua Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 berbunyi seperti ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dan dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang kedua, Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita merenungkan firman Tuhan di rangkaian minggu-minggu sengsara yang sedang kita jalani. Saudara-saudara, di kehidupan ini kita berjumpa dengan beragam pemahaman dan ajaran doktrin dalam berkeyakinan. Di setiap keyakinan dan agama tersebut kita juga mendengar dan mengetahui beragamnya praktek-praktek atau ritualitas yang dilakukan di dalam keberagamaan tersebut. Tindakan dan aksi nyata menjadi tuntutan dari semua agama ataupun aliran kepercayaan atau berbagai bentuk keyakinan. Semua akan bermuara pada tindakan, pada aksi setiap orang. Itu berangkat dari pemahaman ajaran yang ada dalam keyakinan tersebut. Saudara-saudara, di sebagian besar ajaran-ajaran dalam berkeyakinan, dalam agama yang kita jumpai, kita akan melihat beragam aksi atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau pemeluk agama atau keyakinan tersebut. Perbuatan menjadi muara dari ajaran-ajaran itu. Dan tujuan dari semua perbuatan, aksi nyata, tindakan apapun namanya, yang berangkat dari ajaran, doktrin, pemahaman iman, kemudian itu ada tujuan untuk sampai di surga. Atau dengan istilah lain dalam berbagai bentuk keyakinan. Saudara-saudara, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang lahir dari ajaran-ajaran agama, ajaran berkeyakinan ataupun doktrin-doktrin dalam beriman itu ditujukan baik dalam hubungan dengan sesama manusia, dalam hubungan dengan sesama ciptaan, bahkan dalam hubungan dengan lingkungan. Semua punya motivasi. Hampir semua ajaran-ajaran itu, tindakan itu punya tujuan, punya motivasi untuk kepentingan dirinya sendiri.
Dan sebagian besar saudara-saudara sekali lagi semua bertujuan dalam pemahaman mereka supaya kita ada di sana, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang kita sebut surga. Saudara-saudara, kemudian ada pertanyaan, di mana letak perbedaan, di mana kekhasan kekristenan? Apa yang menjadi pembeda tindakan, aksi nyata, perbuatan orang-orang Kristen dengan orang-orang yang berkeyakinan dalam hubungan kehidupan di dunia ini? Apakah juga sama tujuannya supaya masuk surga, supaya beroleh keselamatan, supaya bahagia, supaya menerima apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan? Disinilah saudara-saudara perbedaannya. Bahwa ketika orang-orang Kristen melakukan tindakan, aksi nyata, perbuatan kasih, tindakan apapun dalam hubungan dengan sesama, mengasihi sesama, menolong sesama, kemudian memelihara lingkungannya, mengasihi ciptaan Tuhan, merawat ciptaan Tuhan yang lain, itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk sebuah tujuan. Ini bedanya. Kalau orang-orang yang berkeyakinan lain dalam ajaran agama berangkat dari doktrin atau ajaran-ajaran iman, itu dimaksudkan supaya mereka layaknya orang yang mengumpulkan tabungan dalam kebaikan supaya kemudian itu dipakai sebagai jaminan untuk beroleh apa yang dikehendaki, jaminan untuk beroleh keselamatan, jaminan untuk bisa menikmati kehidupan surgawi itu. Tidak begitu dalam kekristenan. Bahwa ada ajaran khas dalam kekristenan, terutama dalam rangka keselamatan kita, dalam wujud hidup surgawi kita, bahwa semuanya itu diperoleh oleh orang-orang Kristen hanya karena kasih karunia. Kalau istilah teologi saudara-saudara, istilah ini disebut sola gratia. Semua hanya karena kasih karunia. Kita dibenarkan karena kasih karunia, kita diselamatkan karena kasih karunia. Saudara-saudara, dengan demikian maka disinilah letak perbedaan hidup kita dengan orang lain dalam hal kita berbuat. Kita tidak lagi mengumpulkan amal saleh kita. Kita tidak lagi menabung kebaikan kita supaya itu kemudian menjadi tiket kita, menjadi bekal kita untuk memasuki kehidupan surga. Tidak demikian. Dalam catatan kesaksian Alkitab menurut Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa kita telah diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Oleh iman kita telah diselamatkan, dan oleh kasih karunia kita beroleh jaminan kekal surga itu. Nah, kalau demikian, apakah kemudian yang harus kita pahami dengan segala tindakan kita, dengan segala perbuatan kita kepada orang lain? Semua kita lakukan karena Tuhan telah lebih dahulu melakukannya kepada kita. Jadi apapun yang kita perbuat dalam hubungan dengan sesama, dalam tugas panggilan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, saudara-saudara, itu tidak boleh memiliki motivasi untuk pribadi sendiri. Tidak ada motivasi apapun dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik terhadap sesamanya, baik terhadap sesama ciptaan, bahkan sesama yang hidup di tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kemudian letak kekhasan kekristenan yang sungguh sulit untuk diterima oleh dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa menurut Rasul Paulus, dahulu kita telah mati. Kita mati karena kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam keinginan daging, dan kita sesungguhnya tidak mampu untuk keluar dari kematian itu. Dan itulah kemudian yang disaksikan dalam bacaan kita yang kedua, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberi anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Oleh pengorbanan, oleh derita, oleh sengsara Kristuslah kita beroleh
jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan, jaminan hidup kekal bersama Dia di surga. Nah, kalau demikian, Bapak Ibu saudara-saudara, kita kembali diingatkan akan semua tindakan kita, perbuatan kita, aktivitas kita, aksi nyata kita dalam perbuatan kasih terhadap sesama. Pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan Allah, pelayanan kita dalam persekutuan dan dimanapun kita berada dan diutus oleh Tuhan. Kita tidak mengumpulkan amal saleh, saudara-saudara. Kita tidak sedang berinvestasi. Kita tidak sedang menabung supaya kita kemudian punya bekal, sehingga bekal itu menjamin kita bisa masuk dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Tidak. Oleh kasih karunia, kamu telah diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana hal itu terjadi? Dan dengan cara apa itu terjadi dan mewujud dalam hidup kita? Bahwa keselamatan kekal itu, kehidupan surgawi itu diberi kepada kita oleh Tuhan Allah, bukan dengan suatu perkara yang mudah. Dia memberikannya dengan cuma-cuma, tetapi dengan peristiwa yang luar biasa. Kalau kita merenungkan peristiwa itu, sungguh kita harusnya terbawa pada tindakan sujud merendah di hadapan Tuhan Allah. Yesus menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit. Disitulah kemudian saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu mewujud dalam hidup kita. Oleh Dia yang telah sengsara, yang telah disalibkan, yang mati, yang dikuburkan, yang bangkit itu, kita beroleh keselamatan. Apa yang kita mau renungkan dalam hidup kita berdasarkan kesaksian Alkitab saat ini, saudara-saudara, yang pertama, Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa semua kita dahulu sudah mati. Kita telah berdosa karena upah dosa dalam maut. Kita telah ada dalam maut, tetapi kematian itu kemudian telah diselesaikan. Maut telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa dan mati oleh dosa-dosa? Karena kita mentaati penguasa angkasa, roh-roh jahat, penguasa kegelapan yang menyerang manusia di tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya berdasarkan kesaksian Alkitab saat ini kita sekalian diarahkan pada perenungan hidup untuk kembali mengintrospeksi hidup kita, apa yang telah kita lakukan, untuk kembali ke pemahaman yang benar atas apa yang telah kita perbuat di kehidupan ini. Apapun bentuk perbuatan kita, tidak ada jasa kita, tidak ada kekuatan kita yang menjadi jaminan bagi kita beroleh keselamatan. Semua kita lakukan. Kita mengasihi sesama, kita menolong yang susah, kita menghibur yang berduka, kita bersama-sama dalam hidup persekutuan, kita memuji-muji memuliakan Tuhan Allah. Itu karena kita telah diberi kasih karunia, kita diselamatkan dan kita menikmati hidup kekal dan hidup di dalam kerajaan surga. Maka saudara-saudara, berangkat dari pemahaman ini dalam hal praktis kehidupan kita sehari-hari, karena kita melakukan segala sesuatu tidak boleh ada motivasi untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, tapi kita melakukan segala sesuatu terhadap sesama, terhadap ciptaan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah. Maka saudara-saudara, dengan tegas mau dikatakan, orang Kristen tidak boleh kecewa ketika dia berbuat baik kepada sesamanya dan tidak menerima yang jahat dari sesamanya. Karena sesungguhnya tujuan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain bukan supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Bahwa ketika kita menolong orang susah bukan bermaksud supaya orang itu kembali membalas kesusahan. Ketika kita kesusahan, dia membalas menolong kita. Bahwa acap kali di kehidupan ini, saudara-saudara, saudara melebar senyum dibalas dengan muka jahat dan rasa benci. Ketika kita mengasihi orang lain dengan tulus ikhlas, mau menolong orang lain, tapi dibalas dengan
rasa tidak senang, penolakan. Saudara-saudara, memang benar apa yang kita tabur akan kita tuai. Tetapi yang kita tabur di tengah kehidupan ini kita akan menuainya dari Tuhan. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa rumusan ajaran agama ini mau membawa kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuat kepada orang lain akan seperti itu yang akan kita terima. Bahwa ketika kita menabur kebaikan kepada orang lain, saudara-saudara, belum tentu kebaikan yang saudara akan terima dari orang lain itu. Tetapi dari Tuhan sudah pasti. Itulah yang disebut dengan hukum tabur Tuhan. Bahwa apa yang kita tabur dalam kehidupan ini, jangan sekali-sekali menuntutnya untuk dituai dari orang-orang yang telah menerima perbuatan itu. Tetapi yakini, imani, tuainya datang dari Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan tabur Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau demikian halnya, kenapa kita harus berbuat kebaikan? Kenapa kita harus hidup untuk orang lain, berbagi kasih, memberi diri kita, menolong orang lain, hadir di tengah-tengah hidup yang gersam di tengah kehidupan orang lain? Itu sekali lagi kita lakukan karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukannya. Dan kita melakukan itu sebagai wujud tanggung jawab dan syukur kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melakukan ini kepada aku, maka aku melakukan itu kepada mereka. Bukan bertujuan supaya mereka kemudian membalas itu kepada saudara. Itulah kekhasan kekristenan itu. Maka jangan kecewa saudara-saudara. Sekali lagi, jangan sekali-kali kecewa ketika saudara menabur kebaikan kepada orang lain dan saudara menuai kebencian. Jangan kecewa, tapi imani dan sungguh yakini tuai yang datang dari Tuhan. Yang pasti kita telah melakukan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita untuk orang lain, supaya orang lain juga merasakan perbuatan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu. Sola gracia, keselamatan, pembenaran, jaminan kebahagiaan Tuhan beri semata-mata karena kasih karunia-Nya, dan itu diberikannya dengan cuma-cuma. Maka demikian pula halnya dalam hidup kekristenan. Ketika kita hidup di tengah dunia ini, kita perlu merenungkan segala perbuatan kita, apakah ada selalu motivasi di baliknya. Kalau selalu motivasi mengiringi semua tindakan kita, saudara-saudara, kita tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menderita sengsara, disalibkan, mati, dan bangkit mengalahkan maut. Kita yang dahulu mati, kini kita telah hidup di dalam Tuhan, dan itu kasih karunia Tuhan. Itu semua oleh iman. Buah dari semua itu, saudara-saudara, kita perlu menjadi orang-orang yang membawa kasih karunia itu bagi orang lain. Dan harus cuma-cuma, jangan ada motivasi di setiap hal yang kita lakukan, di setiap hal yang kita beri, terlebih dalam hubungan kita dengan sesama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingatlah firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dan itulah kehadiran kita ke dalam dunia ini. Ketika Tuhan menebus kita, menghidupkan kita kembali, Dia mengutus kita ke dalam dunia ini. Kita tidak dimaksudkan menjadi hakim di dunia ini, tapi kita datang untuk membawa sukacita dan tanda-tanda damai sejahtera Allah yang kekal itu. Percayalah, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebagai buah iman, segala sesuatu yang kita tujukan kepada sesama dalam persekutuan kita, terlebih bagi Tuhan, yakini itu berbau harum di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan kita kepada Dia, bukan untuk
membujuk, merayu Tuhan Allah sebab Dia telah lebih dahulu memberi kasih-Nya kepada kita dengan cuma-cuma. Teruslah menabur, pasti Tuhan akan memberi saudara tuayan yang membawa saudara pada hidup penuh damai sejahteranya. Terpuji Dia. Tuhan berkati. Amin. Kita nyanyikan 2 Sahabat Lama 133. Nikmat Maha Tuhanku. Dengan penuh sukacita, marilah jemaat sekalian berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan demi kemuliaan namanya sebagai ungkapan terima kasih kita kepadanya. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berikan persembahan dan muliakan Tuhan dengan nyanyian 2 Sahabat Lama 32 bait 1 dan 2, persembahan hati. Barang yang patut ku beri
Jemaat Tuhan, diundang kita berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang tersalib di Golgota, kami sudah ditebus dan diselamatkan. Karena itu kami memberikan persembahan ini sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan, lihatlah setiap hati yang mempersembahkannya. Berkenanlah ini di hadapanmu, demi hormat dan kemuliaan namamu. Amin. 2 Sahabat Lama 128, harap dan percaya. Harap dan percaya kata Tuhanmu, harap akan Dia yang hilang takutmu, harap darah Tuhan engkau tegak, harap pada terangnya tak pernah gelap. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Kita sampaikan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan Allah. Marilah satukan hati di dalam iman. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah. Oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Kami hidup walaupun sesungguhnya oleh keinginan daging yang menguasai kami. Oleh karena kami mentaati penguasa angkasa, roh jahat dan iblis, kami telah mati. Tetapi sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Engkau telah menebus kami melalui penderitaan sengsara, penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Kami beroleh kehidupan kembali, dan kehidupan itu bersama Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu oleh karena kami hidup, dan kami hidup oleh karena Engkau yang menghidupkannya. Kami boleh menjalani hari-hari hidup, menikmati kehidupan, bahkan menata kehidupan ini untuk masa depan karena Engkau yang berkenan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu termeterailah di hati sanubari kami, supaya kami berbuah segala kebaikan, perbuatan kasih, aksi nyata yang kami lakukan dalam hubungan dengan sesama di bumi ciptaan Tuhan ini. Itu kami lakukan sebagai kewajiban dan tugas panggilan, karena sesungguhnya Engkaulah yang telah lebih dahulu memberikannya kepada kami, dan itu semua Engkau beri secara cuma-cuma. Dan ajarlah pula kami Tuhan, supaya di setiap perbuatan kami itu tidak terselip sedikit pun motivasi untuk kepentingan diri kami sendiri. Tidak terselip sedikit pun pemahaman membekali kami untuk memasuki kerajaan-Mu. Tetapi ajar kami melakukan semua itu semata-mata berdasarkan kasih-Mu, berdasarkan kehidupan yang kami alami yang terjadi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari-hari telah kami lalui dengan berbagai aktivitas pekerjaan kami. Tiap-tiap pribadi kami beroleh dan menikmati keselamatan sampai hari ini. Dimuliakanlah Engkau. Kami tetap memohon kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup yang masih kami jalani, supaya Engkau terus menuntun kami di jalan kebenaran-Mu. Persekutuan jemaat-Mu, jemaat GPD Koinonia Palu, teruslah Engkau pelihara ya Tuhan Allah, supaya kami terus menabur kasih-Mu di tengah dunia ini. Dan kami tidak berharap tuaian dari sesama kami, tetapi sungguh kami mengimani tuaian Tuhan sediakan bagi kami. Ya Allah Bapa di sorga, berkati setiap pribadi, dari anak-anak balita sampai orang-orang tua kami yang lanjut usia di persekutuan ini. Lawat Tuhan setiap rumah tangga di dalam segala keberadaan mereka. Hadirkan damai sejahtera-Mu
di dalam setiap kegersangan hidup. Tolong Tuhan tumpangkan tangan-Mu, beri kuasa kasih-Mu dan penyembuhan dari-Mu bagi saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang masa pemulihan di rumah, bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka yang sedang bimbang dan gelisah, yang sedang mengalami dan memikul beban hidup yang berat oleh keadaan yang sekarang terjadi. Ya Tuhan Allah, damai sejahtera-Mu lah yang mewarnai hidup kami dan ingatkan senantiasa kami telah ditebus, kami telah lunas dibayar, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, dan oleh pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami yang terhimpun di persekutuan jemaat, pelayan-pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus pelka, bidang-bidang pelayanan, bahkan semua perangkat pelayan yang ada di GPD Koinonia Palu, Tuhan tolong kami. Ajar kami Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami lakukan tidak memiliki motivasi apapun bagi diri kami, tetapi kami melakukannya dengan tujuan dan maksud untuk mengungkapkan syukur dan terima kasih kami atas semua yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Jauhkan jemaat-Mu dari rasa kecewa ketika mereka menabur kebaikan dan tidak menerima yang sebenarnya, tetapi yakinkan mereka daripada-Mu lah sesungguhnya kami menerimanya. Ya Bapa di sorga, kami doakan seluruh rencana pelayanan kami di minggu berjalan ini. Demikian juga rencana pelaksanaan ibadah-ibadah pekan keluarga. Tuhan, hadirlah di setiap rumah tangga kami. Berkati kami, pimpin para pelayan-pelayan-Mu, terusus majelis jemaat yang ada di kolom-kolom, agar mereka dimampukan untuk menata pelayanan ini demi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga rencana kami untuk kembali bersekutu di tengah peribadatan rumah tangga di kolom-kolom, di pelka-pelka. Tuhan akan menata semuanya sedemikian rupa, karena sesungguhnya kami lakukan ini sebagai syukur kami memuliakan Tuhan Allah. Tolong ya Tuhan Allah, berkati rencana setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi kami, bahkan jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka sehari-hari, usaha mereka. Datangkanlah Tuhan selalu rezeki dan hadirkan selalu damai, dan Engkau beri kesempatan yang indah berupa kesehatan untuk boleh menerima, menikmati berkat-berkat-Mu dan menjadi saluran berkat. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pelaksanaan program pemerintah terkhusus vaksinasi yang sedang dan akan berjalan. Tuhanlah yang berkarya, semua boleh terjadi oleh kehendak Tuhan, supaya kami dimampukan melewati masa sukar pandemi COVID-19 ini dengan penuh keteguhan iman. Sempurnakan Tuhan kami yang berdoa, yang beribadah kepadamu, kehendak-Mu yang jadi atas kami, sebab sesungguhnya kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Ini kami yang berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri, kita menyanyikan 2 Sahabat Lama 216, Utus Aku. Jadi putih, baik ketam lagan
Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, buka hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh, menyampaikan doa kita dalam hati masing-masing pribadi. Demikianlah ibadah kita di Minggu Sengsara yang kelima saat ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat hari Minggu, tetaplah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.